Investor mungkin sudah mulai ke cash, tapi cash ini bukan berarti benar-benar cash disimpan dalam berupa uang tunai, tapi disalurkan ke instrumen lain. Saya rasa salah satu yang cukup menjanjikan di kala pasar tidak stabil sepertinya adalah obligasi retail negara. Udah dua produk dari SBN ini keluar kemarin, SBR 012 dan saat ini sudah ada sukuk retail di mana returnnya atau tingkat pengembaliannya itu sampai 6% lebih. Dan ini juga akan naik seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Sehingga saya rasa mungkin ini adalah investasi yang mungkin moderat, tidak seagresif pasar saham, kenaikan signifikansi untuk returnnya, namun setidaknya cukup aman saat ini karena itu adalah obligasi negara dijamin oleh negara dan returnnya 6% setahun, walaupun moderat tapi cukup aman di tengah ketidakpastian global. Oke, bisa melihat-lihat begitu ya dan Ya, menganalisa untuk produk investasi dari ORI. ya. Nah, ini menarik Anda kita bicara terkait suku bunga yang mana tadi juga Anda katakan The Fed juga masih dalam kondisi hawkish-nya. Tapi kalau kita lihat kebijakan moneter yang dilakukan oleh Indonesia akan tetap menahan begitu, menahan suku bunga yang ada di level 5,75%. Anda memang The Fed semakin hawkish ke depannya, apakah Anda melihat peluang BI juga akan meralat dan juga akan menaikkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat ini? Ya, kalau misalnya melihat pertemuan kemarin BI tetap mempertahankan di 5,75% dengan ekspektasi atau harapan bahwa The Fed sudah mencapai puncaknya dalam tren kenaikan suku bunga. Namun melihat Powell kemudian mengatakan masih cukup jauh perjalanan untuk mencapai target inflasi, beberapa analis juga mengatakan BI masih akan menaikkan suku bunga. Targetnya tahun ini 6% sampai 6,25%. Artinya masih ada potensi kenaikan 25 sampai 50 basis point. Dan saya rasa mungkin ini saja terjadi kalau misalnya The Fed memang masih hawkish. Kita menunggu apakah Maret benar-benar naik 50 basis point sesuai ekspektasi pasar atau tetap 25 basis point. Saya rasa pasar akan lebih mengapresiasi ketika The Fed menaikkan hanya 25 basis point. Artinya memang sudah mencapai puncaknya di tahun lalu untuk tren kenaikan suku bunga ini. Dan kalau melihat sepanjang tahun ini, The Fed ini kemungkinan besar menurut analisis pasar The Fed akan menaikkan suku bunga sampai bulan Juni. Setelah itu akan stabil. Nah, ini sebenarnya menjadi harapan untuk kemudian pasar lebih bergairah lagi. Tapi langkah The Fed tetap harus kita pantau setiap bulannya karena komentar dari pejabatnya maupun Powell maupun nanti keputusan rapatnya ini sangat mempengaruhi pasar. Oh, oke, perlu dipantau juga begitu ya dari Iya. setiap pernyataan yang mana juga terlontar dari pejabat The Fed. Sebetulnya nantinya begitu arus begitu ya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya bahkan ke level-level yang mana juga tidak diperkirakan oleh para pelaku pasar itu lebih mengarah kepada menurunkan angka inflasi kita atau justru memang terhadap rupiah kita yang mana kalau kita perhatikan pergerakannya di hari ini sudah di level 15.440 per $1 Amerika Serikat, Mas Robertus. Iya, saya rasa tetap dua arah ya. Tetap untuk menjaga inflasi, walaupun memang Pak Perez sudah mengatakan dengan suku bunga 5,75% itu sudah cukup mengendalikan inflasi. Namun dengan pertumbuhan ekonomi yang diramal di atas 5%, pertumbuhan konsumen dan juga nanti Lebaran, saya rasa inflasi juga akan melonjak di sana. Kalau misalnya tidak ada keputusan Bank Indonesia yang tepat menaik suku bunga, itu inflasi akan terus melonjak, bahkan trennya tidak patah untuk inflasi tetap naik. Mengapa? Karena harga sembako kalau kita lihat sekarang itu tetap di atas level setelah COVID. Artinya harganya tidak turun, harga sembako ada di equilibrium yang tetap tinggi. Saya rasa itu juga mungkin secara inflasi tidak tinggi ya pergerakannya atau pertumbuhannya. Namun kalau melihat harganya ini tetap harus dijaga saya rasa. Dan juga ini kan pengaruh kepada rupiah juga. Rupiah ada kaitannya dengan The Fed. Ketika kemudian The Fed menaikkan suku bunga, dolarnya makin tinggi, ini juga rupiah akan tertekan. Jadi saya rasa kalau saya lihat Bank Indonesia tetap akan menaikkan suku bunganya, misalnya pun menaikkan suku bunga, tetap untuk menjaga stabilnya rupiah dan juga mungkin untuk menjaga inflasinya supaya tidak naiknya terlalu tinggi. Apalagi ini udah menjelang bulan puasa dan Lebaran yang biasanya memang inflasi kita naik. Oke, bicara terkait proyeksi begitu ya, Anda melihatnya di kondisi yang ada saat ini, sebetulnya waktu yang mana juga nantinya menjadi tepat untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya di bulan apa, Mas Robertus Anda melihatnya? Ya, saya rasa Maret dan April kita bisa lihat ya bagaimana langkah Bank Indonesia seiring juga dengan proyeksi The Fed akan menaikkan suku bunga 50 basis point di bulan Maret. Ketika kemudian misalnya Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga di bulan ini misalnya, spreadnya akan semakin tipis antara suku bunga The Fed dan juga suku bunga Bank Indonesia. Saya rasa ini yang juga tidak diinginkan oleh para pelaku pasar. Mungkin bulan Maret akan naik 25 basis point dan
untuk bulan April kita perhatikan lagi apakah tetap naik atau stabil. Karena memang para pelaku pasar memproyeksikan Bank Indonesia tahun ini naik hingga 6%. Artinya masih 25 basis poin lagi atau paling tinggi 6,25 atau 50 basis poin lagi. Saya rasa setelah itu The Fed lebih dovish lagi, mungkin akan lebih stabil kenaikan.